Banyak bener. Mati massal nih tuh. Waduh. Dari terjadinya kematian toman secara massal yang aku pelihara di tank besar dengan ukuran 5-7 cm di sini, sahabat harus hindari 3 hal. Hari ini aku sudah siapkan serok dan baskom nih sahabat, bukan untuk berburu ataupun cari makanan semua ikan di tempat angkringan ikan ini, melainkan aku akan menyerok semua ikan toman yang berukuran 5-7 cm yang ada di akuarium kemarin aku pelihara, karena hari ini mati berjamaah nih sahabat. Jadi hari ini aku coba serok dulu dan kita lihat sama-sama kira-kira penyebabnya apa tuh. Kalau mati di bawah 10 ekor itu masih dibilang wajar. Nah, tapi ini mati berjamaah, hampir semuanya mati. Sisa paling tinggal 5 ekor lagi nih sahabat. Itu yang buat aku pusing. Sedangkan semua toman yang single tank sehat semua tuh sahabat. Tanpa terkecuali toman kecil, toman sedang, toman besar, semua yang ada di tank ini hampir 100% mati. Dan yang seperti kita lihat sama-sama di depan aku, mati semua tuh hampir. Masih ada yang tersisa sedikit-sedikit di sini, di atas ini. Dan mereka pun ngapung semua nih. Kita coba serok dulu lah. Ini belum ada yang ngapung. Yang matinya ini memang baru hari ini semua nih sahabat, berjamaah. Astaga. Ada yang masuk juga wih. 2 ekor yang hidup ini. Lo mau mati juga? Enggak kan? Kita lepasin dulu. Nanti kita pindahkan aja lah. Yang masih hidup ini kita pindahin ke tempat yang lebih aman. Aku sudah pelajari untuk faktor penyebab kematiannya gimana. Nanti aku akan coba share ke sahabat semua, atau sahabat boleh berkomentar dulu lah kira-kira apa penyebab kematian berjamaah semua toman yang ada di dalam tank besar ini. Kita serok dulu. Filter aku nyalain terus, dan memang belum ada sama sekali toman yang mati ini ngapung. Tandanya itu memang baru semua mereka mati secara berjamaah hari ini. Oh, mati semua ya kan. Sedangkan untuk sisa toman yang masih hidup, ini terlihat sepertinya kurang aktif, banyak ngapungnya. Kayaknya nggak bakal lama lagi juga bakal nyusul semua toman yang mati ini. Sudah berhasil aku angkat semua nih sahabat yang mati tadi. Untuk tomannya banyak bener. Mati massal nih tuh. Waduh. Setelah kita serok semua tadi yang mati, ternyata ada lagi yang mati. Tomannya nyusul nih sahabat. Sebaiknya kita pindahin dulu yang masih hidup ini. 2 ekor yang masih hidup, aku pindahin ke tank atas saja lah. Ini kemarin kayaknya tomannya hilang, lompat kayaknya. Pindahin ke sini aja lah biar nggak mati nih. Tuh, kita masukin aja dulu dua-duanya di sini. Mudah-mudahan bisa selamat kali ini. Karena memang di setiap toman yang ada di single tank ini itu sehat semua tuh. Ini sehat, yang satunya sehat. Pokoknya hidup semua dengan sehat. Hanya saja yang ada di dalam tank besar ini itu mati. Tinggal satu lagi nih yang masih hidup, kita gabungin aja ke situ. Aku sengaja gabungin dulu 3-3-nya di sini. Aku nggak mau ke tempat single tank yang lain karena takutnya ada penyakit menular dan itu bisa mengakibatkan toman yang di single tank mati sahabat. Nah, ini kita masukin dulu 3-3-nya. Setelah aku masukkan ke dalam tank ini, 2 ekor ngapung dan 1 ekor langsung ke bawah nih. Waduh, kayaknya bakal nyusul mati juga nih. Dari terjadinya kematian toman secara massal yang aku pelihara di tank besar dengan ukuran 5-7 cm di sini, sahabat harus hindari 3 hal. Dari pengalaman aku yang aku analisa pertama adalah ini nih. Karena aku tambahin substrat dan filter. Sebelumnya aku memelihara toman 100 ekor toman ini di tank besar tanpa substrat dan tanpa filter. Dalam waktu 2 minggu hanya mati 3 ekor. 2 ekor mati itu karena hal yang biasa, wajar. Mungkin karena ada penyakit atau mungkin dibully oleh teman-temannya, dan 1 lagi dimakan oleh teman-temannya, 3 ekor. Setelah tambahkan substrat dan filter ini selama 1 minggu, belum 1 minggu mereka sudah mati secara massal. Ukurannya pun variatif di sini. Ini ada yang besar, ada yang kecilnya juga di sini. Nih, ini kecil. Dan bukan karena faktor pakan atau apa, karena mereka ya tiba-tiba mati secara massal langsung. Jadi mau yang besar, mau yang kecil kayak gini itu mati semua tuh sahabat. Karena kalau dari pakan ya bisa sahabat lihat sendiri nih, kepala sama badannya datar. Artinya mereka memang benar-benar makan terus dan pakannya itu aku jaga tuh. Jadi nggak besar kepala, itu semua datar. Dan aku bisa pastiin juga ini bukan karena serangan satu sama lain. Karena biasanya kalau diserang satu sama lain, itu bagian ekor atau bagian kepalanya ada semacam bekas luka atau bekas gigitan. Nah, ini nggak ada satupun
yang ekornya robek ataupun ada badannya yang luka. Dan itulah yang menyebabkan mengapa aku menganalisa, karena aku tambahkan substrat dan filter, salah satu penyebab kematian toman yang aku pelihara ini secara massal. Terlebih lagi ditambah dengan semua toman yang ada di single tank ini, tidak ada satupun yang mati. Sekarang faktor keduanya nih, yang sahabat harus hindari dalam memelihara banyak toman dengan ukuran size sekitar 5-7 cm. Faktor keduanya, jangan buat toman yang kita pelihara dengan ukuran kurang dari 10 cm stres. Karena kemarin aku sempat kuras tank yang ada di sini untuk kita tambahin filter sama substrat, filter dan substrat itu kita tambahin. Pada saat proses pengurasannya aja udah mati sekitar 20 ekor sesuai dengan prediksi aku. Dan sekarang justru malah setelah ditambah substrat sama filternya itu mati secara massal, hampir habis semua tuh sahabat. Sisa 3 ekor lagi di atas itu tinggal, itu aja aku belum tahu kira-kira bakal masih terus hidup atau enggak. Karena memang toman di bawah size 10 cm ini masih rentan sekali dengan stres. Makanya untuk sahabat semua, kalau ingin memelihara toman atau beli toman, belilah toman yang ukurannya 10 cm ke atas. Itu imunnya sudah mulai kuat, terus lagi udah bandel, udah nggak mudah terkena stres. Salah satu penyebab stres yaitu tadi, aku kuras tadi, bergantinya pH dan suhu air yang ada di dalam tank. Itu salah satu penyebab semua toman stres. Itu analisa aku di faktor keduanya tuh. Dan faktor ketiganya, yang terakhir, yang sahabat harus hindari juga dalam memelihara banyak toman agar tidak terjadi kematian massal adalah penyakit dari toman ini. Tapi ini faktor terakhir ya. Kalau seandainya di antara banyak toman ini ada terkena satu penyakit yang menular, misalkan ini nih, ini ada penyakit yang menular, terus mati di dalam tank ini. Kemudian kita baru ketahuannya itu esok hari. Karena dia berkoloni banyak di sini dan ada penyakit yang menular, itu bisa habis semua tuh sahabat. Kayak parasit, bakteri, jamur atau apalah, pokoknya penyakit yang bisa menularkan sehingga menyebabkan kematian toman secara massal. Jadi mati semua pada saat ketahuan pada esok harinya. Beda dengan halnya di toman yang ada di single tank belakang aku ini. Ketika satu mati toman, nggak bakal mempengaruhi teman yang lainnya karena beda tank. Ya, nggak apa-apa lah, pelajaran bagi aku dan pengalaman. Karena untuk mendapatkan pelajaran berharga itu memang mahal tuh sahabat. Kedepannya aku bakal hindari 3 hal tersebut dalam memelihara toman yang berukuran kurang dari 10 cm di dalam tank. Kira-kira seperti itu untuk 3 hal yang harus dihindari dalam memelihara toman di ukuran kurang dari 10 cm agar tidak terjadi kematian massal. Ini contohnya banyak sekali yang mati dan alhamdulillah juga masih untung masih ada juga toman-toman yang hidup di single tank. Ini kalau yang mati ini mungkin bakal aku jadiin untuk makanan bagi game predator monster aku. Oke? Dadah!